si Sofiatul ya. Wajah Sofiatul ini ya. Atau Christine ini wajahnya seperti ini. Salam Lechem Besem Yeshua HaMashiach. Selamat sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ibu Sofiatul dan juga si Nandar yang modal congor, kawan-kawan sekalian ya. Dimana dia itu sangat membenci gitu ya Ibu Sofiatul karena cara Ibu Sofiatul untuk berdiskusi membongkar kitab sucinya, ya kan? Dan kebohongan-kebohongannya si Nandar ini. Dan akhirnya kawan-kawan sekalian, itu dia memfitnah dan menyebarkan gambar palsu ya, gambar hoax. Dan dia menipu umatnya sendiri ya. Dia menipu umat Islam. Ini gambarnya Ibu Sofiatul gitu ya. Dan itu tadi ya sudah tampilkan foto asli ya. Karena kenapa saya berani tampilkan? Karena memang Ibu Sofiatul sudah open cam di TikTok kawan-kawan. Dia sudah tampilkan wajah. Dan tentu di YouTube juga dia tampilkan wajahnya. Nah kawan-kawan sekalian, karena selama ini dikatakan takut dan segala macam, ya ngapain dia takut? Karena dia memang tinggal di luar negeri dan sudah menjadi warga negara di mana dia diam saat ini. Jadi kawan-kawan sekalian, mari kita mendengarkan ya ocehan Ustaz Nandar, dan nanti kita akan dengarkan juga bagaimana kemudian Ibu Sofiatul menampilkan muka, bahkan berdiskusi dengan beberapa apologet Kristen ya. Kita akan lihat kawan-kawan sekalian. Mari kita saksikan videonya yang ada berikut ini. Antara Leni Christine Sofiatul dengan Samuel membuahkan ya. Jadi Allah itu punya cara ya. Jadi membuahkan hasil. Selama ini si Christine Sofiatul itu seolah-olah di California, padahal berada di Jakarta Barat ya. Nah Jakarta Baratnya masih belum pasti, ini di Palmerah kah, di Grogol kah, di Cengkareng kah, di mana ya ini ya. Tapi karena terjadi konflik gara-gara Tritunggal dan Wanes. Ini konfliknya karena ketuhanan sebetulnya. Karena konflik ketuhanan antara Wanes dan Tritung atau yang sekarang disebut Tungtung, itu akhirnya kemana-mana merembetnya sampai keluar kata-kata yang tidak elok gitu ya, menjilati Sorabika, menjilati Dovnatka gitu ya. Karena ada sosok laki-laki pendeta Samuel Siaan tidak terima, akhirnya dibongkar itu wajah si Christine ya. Nama juga orang sudah sakit hati ya, dipitnah begitu ya. Kalau udah sakit hati dipitnah ya akhirnya ya begitu. Nah ini ya, teman-teman yang penasaran wajah si Sofiatul ini ya, wajah si Sofiatul ya. Wajah Sofiatul ini ya, atau Christine ini wajahnya seperti ini. Kita penginjilan kita tidak ada perlu kita takutkan ya. Tadi pastor juga mendorong saya, beritakan Injil kepada segala bangsa ya, muridkan mereka ya, jangan takut. Kalau memang kamu membawa otoritas dari kerajaan surga, kamu membawa otoritas, maka surga akan membackup kamu, maka sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan ya. Nah, itulah yang membuat saya betul, kalau gitu apapun segala resikonya saya sudah menjalani hal ini. Ini jalan hidup yang kita ambil, betul nggak Pak Erben dan teman-teman semua? Ya ini memang mungkin panggilan ya di dalam hidup kita. Ada orang yang dipanggil menjadi martir, ada orang dipanggil. Tapi ini mungkin adalah jalan hidup saya yang saya harus jalani karena saya memang dipanggil untuk misi dan penginjilan, untuk menginjili. Nah, maka seperti Rasul Paulus mengatakan, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Ya, jadi inilah tugas saya ya, sama dengan Bang Edis ya. Kami meninggalkan segalanya. Kami membayar harga lah ya. Istilahnya saya nggak perlu ngomong apapun itu, tetapi untuk memberitakan Injil ini sampai kepada bangsa-bangsa ini, sampai kepada Indonesia, itulah kami ada di sini ya. Dan saya dan Bang Edis siap ya untuk berapologet ya. Makanya Bang Edis menyerahkan hidup dia, saya juga menyerahkan hidup saya di bawah kaki Tuhan. Biar hidup mati kita Tuhan yang pelihara
Ya. Amin. Gitu. Amin. Kita harus patuh di dalam firman Tuhan ya Bu ya. Ya. Kalau yang Tapi ada yang beda nggak sih? Kayaknya 28 kan begitu. nggak, biasanya aku di roomnya Bu Sofi ya. Biasa aja gitu. Tapi kali ini kok ada yang beda gitu. Ada rasa suasananya itu loh ya, auranya itu loh keren banget ya. Luar biasa loh ya. Kereng. Tahu nggak sih kereng? Kereng tuh auranya mistis gitu. Kata bau Kalau minyak saya mistis. sukacita malahan Pak, bukan kereng, sukacita. Iya. Artinya ternyata guru saya ini ya, guru Tinggal- online saya ini on cam gitu. Tinggal sang penggugat katanya mau on cam, Gat. Jangan. Mau menebarkan pesona-pesona kegantengan Yang di luar negeri itu. boleh lah, yang di luar negeri lah ya, boleh silakan. Masih ada keluarganya di Indo, kasihan. Bu Sofi, Ya. saya lihat banyak sekali nih mau naik. Saya udah dari tadi. Saya izin keluar dulu. Iya. Ya Bu, buat teman-teman semua, saya bersyukur bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam room ini. Saya senang sekali, sangat bahagia ya. Nah, saya bersyukur juga kita boleh bergandengan tangan bersama-sama, laskar-laskar Kristus. Yuk kita bersama-sama saling mendoakan. Ya, yang kaya menopang yang miskin mendoakan orang kaya, yang tenar menopang yang belum tenar, yang belum tenar doakan yang sudah tenar kan gitu. Jadi maksud saya begini, mari kita bersahati bersama-sama, bergandengan sama-sama, apalagi di negeri kita ini, di Indonesia ini tentu saja banyak tantangan yang mungkin tidak bisa kita publikasikan, tetapi Bapak Ibu semua tahu ya, dan tetap berhikmat. Saya bacakan ayat firman Tuhan terakhir buat yang komen di bawah yang belum kenal Tuhan ya. Saya mau sampaikan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Nah, buat saudara saya yang belum kenal Tuhan, saatnya putuskan, segera terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada waktu lagi. Tidak panjang lagi waktu lagi, jangan sampai setelah kita meninggal baru menyesal. Itu saja Bu Sofi, Bu Diana, Pak Erben, semuanya sahabat-sahabat Kristus. Tuhan berkati. Oke, thank you Pak JDP. Amin. Semangat. Siap. Thank you, Pak. Salam. Thank you. Salam. Tuhan memberkati pelayanan Bu Bapak. Sofi, terima kasih untuk waktunya dinaikkan ke koma. Saya nyampe dari Ibu, saya mohon izin gantian dengan yang lain ya. Shalom. Oke, shalom. Saya naikkan. Yang pertama, congratulations juga karena aku yakin Ibu sudah jadi warga negara nih. Benar nggak? Atau paling tidak udah keluar green card atau permanent residennya. Waduh, congratulations. Yang kedua, rahasia saya. Bu Sofi ini kayaknya Yang penting pokoknya saya sudah malas dengan ancaman-ancaman orang Kristen. Saya laporin kamu, silakan gitu. Iya. Ini Pak Pausang betulan ini. Wah, yang kedua, Ibu kayaknya Bu Sofi ini. Kita nih. Iya, Pak Pausang. Iya. Gereja kita ya Gios ini pastor ini kantor. Itu di mana tuh, di Jerman apa Belanda ini? Den Haag, kan di Den Haag. Oh, di Belanda. Belanda. Ini gereja kita setiap hari Sabtu kita ibadahnya jam 5. Saya lagi mau ke pastori, ini pastori kita tuh sebelah. Kayaknya Pastori. berat badan naik nih Nabi 26 nih. Udah makmur ya. Nama makmur. Itu dia. Ya harus makmur ya, tambah berat badan nggak apa-apa lah. Ya kalau di kemana orang udah tidur ini. Ya sebentar ya Pak Paul ya, cepetan Bre, apa Bre? Udah. Iya, yang kedua ini aku mengira Ibu kayaknya sudah siap untuk regenerasi nih. Makanya berani on cam. Loh dari dulu aku selalu encourage Anda untuk tampil, betul nggak? Aku tidak pernah, saya harus yang paling maju enggak. Saya justru encourage Anda untuk tampil sebagai apologet muda. Mana pernah saya tidak encourage Anda. Ya, maksud aku directly under Bu Sofi gitu. Perlu juga nih kita. Enggak, karena memang gitu. penasihat Al-Hayat ya, pastor-pastor pendetanya Al-Hayat, dan termasuk saya juga bicara dengan Bang Edis di sini. Dia bilang kita harus preach the gospel in openly. Kita nggak perlu takut akan orang Muslim. Saya nggak takut. Cuma saya nggak pengen aja dikenal orang gitu. Saya nggak punya utang kok, gitu loh ya. Kecuali saya punya hutang, saya punya selingkuhan, ya hidup saya nggak benar, ya kan. Nah, tetapi memang ketika saya terkira bahwa hidup ini cuma sekali,
ya. Dan yang saya udah capek dan jenuh dengan Sophie begini. Saya udah jadi jangan ancam-ancam saya gitu teman-teman ya. Nah, jadi sekarang tugas kita adalah hanya menginjil dan mencari jiwa-jiwa. Itu aja fokus saya karena ya betul hidup cuma sekali ya. Dan pesan dari pastor saya tadi sangat jelas, dia bilang kalau kamu membawa otoritas kerajaan surga, kamu tidak perlu takut akan apapun. Artinya kalau kau memberitakan Injil dengan motivasi dan niat yang benar, maka surga akan membackup kamu. Dan satu helai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Dia. Ya, jadi saya menyerahkan apapun ya ke dalam tangan Tuhan. Karena saya hidup untuk Dia, bukan untuk saya sendiri. Saya hidup untuk kerajaannya. Saya memberitakan Injil kerajaan surga, bukan tentang saya. Injil bukan tentang saya, tapi tentang kerajaan surga, tentang kebenaran dan tentang Yesus Kristus. Ya, bahwa semua bangsa harus kenal siapa Dia Tuhan dan juru selamat kita. Itu yang kita beritakan. Ya, dan hidup ini cuma sekali. Betul nggak? Nggak akan terulang lagi. Jadi kalau aku bisa menderita bersama dengan Kristus, itu adalah tanda-tanda milik Kristus. Ya, Rasul Paulus kan juga mengatakan demikian. Itu rasul besar kita yang harus kita contoh. Dan memang karena ini di dunia media sosial ya, yang pertama mungkin saya tidak siap. Mungkin kalau Pak Paul kan udah terkenal gitu kan di mana-mana. Tapi saya tidak siap dengan sindrom saya harus dikenal. Tapi ini mau tidak mau adalah konsekuensi daripada apa yang langkah yang saya ambil, apa yang Pak Paul ambil, apa yang teman-teman ambil, Pak Erben, apa yang Bang Edis lakukan dan Bang Edis, itu semua ada resikonya. Apapun ada resiko, kita diam pun ada resikonya, betul? Ya, tetapi paling enggak saya cuma mengatakan begini, kalau Tuhan masih pakai saya, sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Dia. Kalau Tuhan sudah mau cut saya, ya udah mati aja teman-teman. Memang kita harus mati kok. Gitu. Ya. Tapi matinya mati terhormat ya, Bu Sophie ya. Ya jangan mati gara-gara untuk kemuliaan Tuhan, ini dong, itu maksudnya gara-gara jangan mati konyol. Lu ketawa nyolong, lu ketawa korupsi, Gara-gara minum